Assalamualaikum sahabat Indonesia, dimanapun berada, sehat selalu, sukses dan bahagia buat kita semua. Hari ini saya kedatangan anak yang saya cintai, saya sayangi. Ini anak MBA. Apa MBA singkatannya? Mahayana Bina Andika. Berarti seiling, tak pikir iling itu Masih apa. ingat terus. Ini adalah di Mbak Hana sama Mbak Sundari. Dia aslinya mana Mbak Hana? Saya aslinya Sidoarjo. Sidoarjo, jadi tetangga. Nah, tidak mulai besok saya tak ngonten. Nah. Oh. Setiap kali kesini tak ajak konten aja dia, karena kita naik komunikasi atau apa itu bisa dijadikan motivasi buat teman-teman. Mbak Hana ini rumahnya Sidoarjo, belum pernah kerja di rumah tangga ya. Jadi sebelum berangkat itu saya wis ketir-ketir inggo iso ora sampai sini. Terus Mbak Sundari sudah pengalaman di Singapura ya Mbak? Iya, Singapura. Singapura. Terus waktu itu kita mengulang pertama-tama kita kenal. Piye ceritanya kok kita bisa kenal? Ceritanya gini. Saya tiba-tiba saya muncul keinginan untuk kerja di luar negeri. Nah, saya masih bingung ke negara mana. Yang ada kan dari tujuan dari Indonesia kan Hong Kong, Singapura sama Taiwan. Nah, saya pikir lah ke Taiwan gitu. Karena teman-teman itu ternyata disarankan kamu lebih baik di Hong Kong, karena di Hong Kong itu ada ngantar anak sekolah sesuai dengan kondisi kamu. Itu kalau di Taiwan kan jaga nenek-nenek itu kan barangkali masih ngangkat gitu. Jadinya ya sudahlah, saya cari di Hong Kong. Terus saya kenal sama ibu Nur. Ibu Nur itu mertuamu apa? Saudaranya suami. Oh, tak pikir mertuamu. Berarti salah. Iya, itu sih. Oh iya, selalu keliru apa? Nah, terus disarankan masuk ke Hong Kong aja, ke Bonita gitu. Prosesnya itu enak, di sana diajarin. Jadi ya dikenalkan sama ibu. Terus. Nah, terus akhirnya saya kan belum kenal sama ibu sama sekali ya, belum pernah lihat. Dan akhirnya pertama kita pernah sama saya Bu Nur ke rumahnya Bonita ya Bu ya, yang di Sidoarjo itu sempat main. Nah, ketemu ibu, malah saya dipersilahkan makan di situ. Terus itu kata belajar dulu di sana. Nah, di sana juga ada gurunya, guru bahasa, guru kayak masak dan lain. Saya di sana sempat belajar banyak. Aku nggak sengaja, aku minta maaf. Saya di sana belajar banyak banget, dari nol sampai sedikit-sedikit bisa lah, karena saya juga bahasanya bahasa asing, masih perlu banyak belajar. Pertama kali sangat takut. Ketemu saya pertama kali apa? Ketika ketemu saya. Tegang lah mem, secara kan belum bukannya kan itu seperti kan ya orang yang sangat saya hormati dari kalau ngomong kayak teman gini kan masih belum berani. Kakak terpikir bahwa saya sebaik ini. Iya enggak. maksudnya pertama kali gitu. first impressionnya pertama kali ketemu itu bahasa Jawanya takut kah, tegang kah, apa biasa aja kah, apa iya, gimana? kayak tegangnya itu karena apa? Baru pertama kenal, terus lebih ke hormat aku dalam arti karena saya belum bisa banyak, saya bisa ndak masuk situ gitu. Ternyata malah ya orangnya nyantai. Sampai di sini juga kayak ibu. Ternyata biasa aja. Udah kayak ibu. Terus sendiri. waktu itu setelah ketemu saya sudah follow Facebook saya apa belum? Waktu itu belum ada YouTube. Waktu belum ada. Facebook itu di sini Bu. Oh, follownya di sini. Apa di Indonesia nggak Facebookan? Facebookan tapi belum tahu, belum kenal. Iya, belum tahu. Kok sampai jadi anaknya terus gak sekarang Facebooknya itu kan tidak mungkin.
Facebooknya ibu kan ada 3 Facebook toh. Hmm. Facebook yang pertama kali itu yang maksudnya yang Aku tahu Facebooknya dengan Hanana. enggak yang sekarang. Wah, dulu enggak Facebook yang dulu. pertama memang Yang pertama. sempat diblokir karena suatu lain hal gak ngerti lah ya biasalah. Gak usah diceritain namanya seperti kamu lah. Merdeka. Terus setelah itu, Terus setelah itu ada yang pertama, saya masih inget Bu. Saya ke Hong Kong, basicnya belum ada, kerja, bahasa juga ibaratnya amburadul. Kan ada PKL tuh Bu ya. Ada PKL di sana, ibu sarankan PKL selama 1 bulan. Nah, selama PKL itu memang saya belum ada pengalaman kalau kerja. Jaga di sana, ibu kasih jaga anak ya, jaga anak. Pertama ya kaget banget loh Bu. nangis. Kaget, kalau nangis enggak, ya kaget. Wah, badan itu memang, aduh capeknya minta ampun. Terus gini, kan orang-orang bilangnya kalau di Hong Kong itu majikan semua itu ada yang baik, ada yang sedengah. Maksudnya itu kurang beberapa baik gitu Mas. Tapi dalam arti tergantung kitanya kalau kitanya sesuai dengan apa yang majikan mau, kita pasti bertemu dengan orang-orang yang baik. Nah setelah itu waktu pertama itu yang orang yang saya PKL kan terkenal Ya memang gitu. Memang saya lebih seneng sama orang-orang yang sadis karena kalian siap mental betul. Oh iya. Sampai sini. Coba sampai gak iso ini itu gak iso, memang benar-benar anak mami hati-hati. Tapi beneran loh Mem, saya di sana banyak pengalaman yang saya dapat loh Mem. Terus Jadi di sini aku ditipu kok. kameramen ikut tunggu. Tapi akhirnya Terus malah banyak pengalaman yang saya dapat di sini, saya nggak kaget. terus wis anu kan, Masih ya bisa. wis ada manfaatnya. Ada manfaatnya, banyak banget manfaatnya. Soalnya gini, karena saya khawatir semua nih bagi siapapun ya, saya minta tolong teman saya untuk minta tolong teman saya atau saudara-saudaranya yang membutuhkan tenaga itu untuk latihan kerja kalian di sana. Kenapa? Supaya sampai sini tuh gak kaget. Karena maaf, kita harus jujur. Orang kalau first grade, maksudnya first grade itu lulusan sekolah, terus habis itu nikah, mungkin bisanya ya ngurus rumah tangga sendiri. Masalahnya di sini kan harus ngurus rumah tangga orang lain, bukan ngurusin lain-lain. Maksudnya ngurusin orang gitu, maksudnya harus adaptasi, harus manage semuanya, harus maisong lah, jivanan, bersih-bersih rumah atau jaga anak atau apa kan gitu. Terus kebiasaan di Indonesia sama di sini kan juga beda dong. Dan yang Indonesia yang ngomong dewe sepuas-puasnya seindah-indahnya aman turu ngorok-ngorok. Nah kayaknya tidak ada pemirsa. Enggak, tapi kan ya itu sesuai keinginan kita niat kerja kan. Kalau misalkan Tapi saya melihat dari awal tuh gini ya, cerita lagi sih Mbak Sundari, karena ini lihat dari awal saya nggak begitu yang jong pertama kali ketemu, tapi saya pernah ingat saya ada di ruangan kelas bawah itu bareng Japor itu, ini Mbak Hana ya, saya salamin ya. Ingat. Itu pertama kali ketemu apa setelah 2 kali ya? Setelah 2 kali. Pertama kali ketemu sama saya dulur ke rumah ibu, langsung ibu pas sarapan, langsung aja diajak sarapan juga. Malah pertama, iya di atas Bu, rumah atas. Terus yang kedua kan itu waktu mau berangkat PKL. Terus yang kedua berangkat PKL. Oh iya. Terus yang jadi berat selama masa proses itu apa? Yang jadi masih ngonten Mbak Sudarni? Sorry sayang. Ya, sepurane sik ngonten. Thank you. 30 menit ya. Oke, bye-bye. Yuk. Terus yang maksudnya yang berat selama proses mungkin kan nggak selalu indah kan yang iya enggak, kalau mulus enggak, pasti semua itu penuh ada perjuangannya. Yang saya beratin pertama ya itu mengenal gimana
kebiasaan orang di Hong Kong dan bahasanya itu karena kan ada ujiannya, terus masakannya pasti beda. Tapi kalau kita belajar telaten sedikit banyak tahu, di sini bisa terbiasa juga. Yaitu yang saya beratkan itu belajar dari ujiannya, kan ada ujian. Iya, Iya. ujian. Kalau nggak lulus kan jenengan pulang lagi dong, iya, usaha loh, usaha. Tapi waktu itu kan jenengan di prosesnya itu di Mahayana Pusat. Di Mahayana Pusat. Terus tapi saya ditugasi untuk mencarikan majikan. Jadinya saya konsen jangan sampai gini, pada prinsipnya gini. Siapapun yang ikut saya seperti Mbak Sundari kan di Mahayananya Pak John, ini Mahayananya Pak Darmanto kan, terus saya Mahayana Bangah gitu. Siapapun yang dititipin ke saya, kalau saya ada kesempatan untuk bisa lebih dekat sama kalian, saya pasti lebih dekat gitu. Kenapa? Paling tidak itu gini, saya kan harus mempromosikan majikan nih kalian gitu kan. Saya memastikan bahwa kalian pertama siap mental, bisa kerja. Nek masalah bahasa semua pasti Nggak bisa. belajar, Iya. semua nggak bisa, pasti semua belajar gitu. Iya. Terus di sini kan saya harus mempromosikan majikan. Oh, saya memastikan bahwa yang saya misalnya ibarat katakan awak dewe itu mempromosikan kalian, itu saya harus benar-benar mengenal. Meskipun tidak sedekat prosesmu di Bangah gitu loh, maksudnya paham maksudnya. Iya, paham. Tapi saya harus ketemu, saya harus mengenal, saya harus lihat senyumnya yang manis gitu kan. Saya bisa mempromosikan ke majikan, oh ya dia itu gini, paling enggak nanti ketika sampai sini nggak terlalu kaget, bener, saya sudah mengerti karaktermu gitu. Terus saya lihat ya manis, senyumnya manis, menurut. Terus alhamdulillah rezekimu deket ya. Alhamdulillah. Waktu itu berapa lama proses? Saya nunggu majikan itu sekitar berapa? 4 bulanan. Karena ada cancel dulu itu lamanya ada cancel, entah cancelnya kan majikannya itu mungkin tak cepet gitu ya, sedangkan saya masih di Indo gitu ya, mungkin saya pernah cancel 1 kali. Berarti 2 kali majikan. Iya, 2 kali majikan. Terus setelah cancel itu dapat ya tuh jaga nenek, langsung nunggu 1,5 bulan berangkat. Waktu itu ya berarti totalnya berapa? Totalnya kurang lebih 7 bulanan. 7 Karena bulan. ada cancel. Karena ada cancel. Terus namanya rezeki kan masing-masing, nggak sama juga. Tapi setelah sampai sini majikannya pertama gimana? Wah, hari pertama karena memang kondisi perjalanan dari Indo sini kan sudah capek sekali. Terus nyampe begitu buka pintu sudah kondisi sangat capek. Buka pintu semua orang itu asing, saya merasa di TV. Iya loh, beneran Mem. Sedangkan majikan saya majikan saya yang kenalin ini nenek. Saya ngeblank loh Mem, nggak jawab apa-apa karena sudah badan capek, semua kondisi baru, wajah-wajah orang Cina-Cina semua, saya serasa di Sarangiung. Terus ini tempat tidur kamu, nanti kamu tata sendiri ya. Nggak bisa jawab karena saya ngeblank. Terus biar nggak guling. Terus setelah itu kaget kan, takut majikan itu yang galak atau gimana gitu. Saya masih iya gitu aja. Setelah itu tapi alhamdulillah majikannya sangat baik. Sangat baik. Tapi yang paling saya ingat Mem, HP saya ketinggalan di rumahnya Mem Nito. Karena kan paketannya habis. Terus dibelikan sama Mbak. Kamu bisa masukin nggak internetnya? Nggak bisa Mbak, saya baru pertama kali pakai. Saya juga nggak tahu. Di Kos BB. Saya nggak ada di sini. Pas kamu terbang. Ada tapi paketan saya habis, saya nggak bilang sama Mem, kan udah dikasih langsung habis. Waktu itu kan saya lupa nggak daftar, jadi ini kan pakai normal langsung habis. Aku nggak enak mau bilang sama Mem, kalau bilang kan pasti dikasih, saya cuma lagi. Lah wis tak kei Sungkan toh, habis dikasih masa minta lagi. Aku terus ada menengah ini. Iya, Jadi terus itu apa sungguh-sungguh mengharapkan itu. terus dibeliin sama Mbak.
Ya wes orangnya aja tak suruh bantu masuk no. Iya maaf nah. Maaf tadi itu tadi ada Miss Yugo tadi terus dibuka katanya enak katanya. Simpan nanti. Enggak dimakan. Aja deh. Iya. Lihat. Enggak, tadi cuma dicek tadi itu ini apa gitu. Ini punya siapa? Oh, punya Angelina gitu. Enggak jadi dimakan. Aku takut mama sama bohong. Masa? Ya, Iya kan nanti aku ada CCTV. Iya. Terus. Terus itu men di HP ku dibawa sama Mbak minta didaftarkan sama yang jual itu. Lah ternyata dijemput majikan, kata Sinsang itu. Hana, kamu sekarang ikut saya. Wah, HP saya gimana Sinsang? Masih dibawa sama mbaknya. Gimana ya? Nantilah kita ngobrol lagi gitu. Saya ketemu dulu sama bapak, diantar bapak ketemu sama agent juga ternyata. Nah, kata agent gini, gimana majikan kamu sudah nunggunya nggak di rumah, di luar kan nggak enak gitu. Gini kalau libur saja kamu ambil gitu. Ya sudahlah, kalau libur saya nggak saya tahu ambil. Nggak tahu. Saya nggak cerita sama sampai ya. Oh. Terus Waktu itu ya akhirnya rame banyak anak. banyak anak, jadi mungkin Memita nggak ada waktu. Terus Nggak ada waktu saya iki bilang ngonten ngene iki berantem nanti ada waktu. Iya Terus saya bilang, majikan bilang kamu ada nomor WA gitu. Ada, tapi HP saya masih tapi di ngerti agent. bahasa Bang diajak ngomong. Saya mudeng, tapi mau ngomong itu sulit. Ya sebisa-bisa mungkin men. Handphone, my handphone in my agency. Hah? Kata majikanku. Hah? Terus gimana? Saya nggak bisa ngomong pakai bahasa isyarat, mem. Terus akhirnya aku nggak bisa tidur, mem. Gimana? Kan pasti ini kan ngubungin sama keluarga gitu ya. Biasanya nyampe rumah majikan hubungin keluarga, bilang ini itu. Nah, itu nggak bisa loh, mem. Nah, terus aku galau sendiri. Akhirnya besok pagi-pagi majikan kesini, diantar ke rumahnya sampean, ambil HP. Nah, terus itu alhamdulillah bisa. majikanmu api yang pertama itu. Bagus banget. Waktu itu nganterin juga kamu dibalikin karena mbahnya meninggal. Kerja karena 4 bulan, mbahnya meninggal. tapi lumayan masih bisa bahasa. Titik. Alhamdulillah luar biasa. Terus sampai sekarang sudah berapa lama di sini? Sekarang sudah kalau sama majikannya meninggal itu hampir 3 tahun. 3 tahun berarti wis lulus lah. Ini kan lulusnya kan 2 tahun. Lulusnya 2 tahun. Kulino kuliah lulusnya 2 tahun. Nah 3 tahun ini masih lulusan kan. Amazing ya. Terus selama 3 tahun apa saja yang sudah didapat? Alhamdulillah kan ada bisa saya ada tujuannya ke sini, tujuan yang mengharuskan saya ke sini. Alhamdulillah sudah clear semuanya, masalahnya sudah clear dan bisa sedikit banyak membahagiakan orang tua. Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Ngene iki nek sing gak pengen cerita flexing alias pamer. Alhamdulillah ngono. Gak belum ditekoni ngene iki ya wis lah sampai jangan gitu nah. Biar enggak terpaksa menceritakan kesuksesan. Intinya sukses itu butuh berjuang. Kan buat motivasi juga. Kenapa sih saya selalu kalau ada anak-anak datang ke sini, ada waktu itu kita ngobrol gini, kenapa? Pertama ada rekaman, awak dia pernah cerita, dia pernah ketemu. Keduanya menginspirasi teman-teman bahwa kita semua tuh dulunya nothing gitu loh. Kita semuanya tuh nggak bisa. Tapi ada usaha, Dedek, please. Ada usahanya kita supaya bisa menginspirasi teman-teman dan efeknya tuh luar biasa. Karena teman-teman mungkin yang di Indonesia itu terlalu banyak mikir gitu, oh jadi orang mikir kalau Mbak itu bisa, saya harus bisa. Iya, karena kan itu sebagai prinsip juga, dimana ada kesulitan pasti ada di jalan. Kalau kita ada kesulitan mungkin di Indonesia kan biasa banyak orang yang tidak mau kerja ke luar negeri, terlalu jauh gitu. Tapi kalau aku takutnya begini. Kalau kita niat semua pasti ada jalan. Iya.
Ini contohnya, ini orang Sidoarjo itu kan orang kota ya, jadinya mungkin shock banget bahwa di sini itu harus kerja di rumah tangga terus ini, tapi kan kita mikirnya kan nggak di situ, mikirnya itu harus merubah nasib, harus sukses, harus bisa pokoknya membawa hasil lah pulang gitu. Jadi apapun yang terjadi wis dilakoni Bismillah gitu. Semangat untuk Mbak Hana, sukses Amin, 2 tahun lagi, finish kontrak lagi. Amin. Terus doa terbaik buat jenengan. Amin. Selamat seluman, selamat sukses dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Sekarang gantian Mbak Sundari. Mbak Sundari, monggo cerita Mbak Sundari, pertemuan kita pertama kali gimana? Kisahnya, ceritanya. Saya dari Indonesia itu nggak bisa apa-apa, bahasa sama sekali nggak bisa, tapi ya ada niat, ada belajar, kita intinya semangat untuk sukses, semangat berjuang untuk. Tapi kan Mbak Sundari kan ex Singapura. Ya kalau masalah kerja itu ya memang nggak kaget karena sudah di Singapura selama 4 tahun. Tapi kalau masalah bahasa sama sekali nggak bisa, apalagi Waktu itu ditanya, tapi majikan bahasa Inggris sekarang? campuran men. Ada Inggris, berarti ada pinter Inggris kantornya nggak bisa. Inggris kan ya sedikit-sedikit belajar dari anak majikan. Saya itu inget ya, saya inget itu ngubungi Mbak Sundari gua ngele minta ampun. Setiap dihubungi kalau nggak nyambung, apa namanya, susah, pokoknya sering nggak nyambung lah kita. Kenapa sampai lama itu setiap kali tak hubungi sering nggak nyambung? Karena rumahnya desa Bunuh, Nah, Mbak Hana kan anu kan, soalnya Mbak Hana kan di PT, jadi kan memang beda cerita yang tumbuh di rumah. Kendalanya kalau tumbuh di rumah itu dihubungi nggak nyambung. Udan ya ora nyambung, ya. Mendung ora nyambung. Sinyalnya nggak bersahabat. Terus kadang-kadang nyambung tapi mungkin lagi naik motor atau apa ya, ngerti sih kesulitannya gitu. Terus interview berapa kali dulu? Ada 5 kali. Terus yang 5 kali yang membuat nggak deal kenapa? Menurut Itu kamu? yang pertama itu mau berangkat, tapi karena adanya COVID, nah itu ya di cancel, majikan nggak mau nunggu lama-lama. Akhirnya interview lagi. Tapi saya kan tetap tanggung jawab loh. Ya, Tetap boleh, alhamdulillah toh. saya berterima kasih sama Pemita. Enggak, maksudnya memang kondisi COVID kan. Berarti sama berangkat di sini dengan kondisi COVID berarti. Ya iya, kondisi COVID. Karantina masih 21 hari. Terus nih hotel 21 hari. Makan tidur. Makan tidur di hotel. Makan tidur di hotel. Tapi gini, kalau berangkat di masa pandemi itu, menurutku majikan itu juga bukan hanya kita yang berjuang. Majikan itu juga berjuang untuk kita. Bayangin 21 hari itu berapa duitnya? Ngerti nggak berapa duit? 15.000 lebih. Ya. Setara uang Indo berapa? 30 juta lebih lah. Oh iya. Ya. 30 juta lebih lah. Iya. Terus itu menurutku nggak semua majikan itu mau berkorban untuk kita yang itu gitu loh, terus anu kan. Tapi terus waktu itu sempat lama karena cancel COVID. Karena ya cancel COVID itu. Akhirnya lama tertunda. Tapi tak urusin kan, maksudnya sampe tak teleponi. Ya. Kalau nggak saya nelpon, ya anak-anak saya nelpon gitu kan. Iya. Bukan nggak tak reken sama sekali toh. Iya. Alhamdulillah dapat majikan sekarang baik. Baik karena ya berjuang itu tadi. Berjuang ya, intinya ya harus sabar, semangat untuk berjuang meraih kesuksesan. Yang gitu loh nonton karo mau ngerikan sejarah, mau anak sendiri, mau anak sendiri. Terus setelah sampai sini, Sampai gimana sini, rasanya pertama kali berangkat? Nyampe sini gimana rasanya? sampai sini di airport bingung karena nggak bisa bahasa. Sama buat terbang dulu ya? Sama Mbak Sutiati, Oh, Mbak Suyati kan bisa bahasa. tapi nggak boleh jalan berdua men, karena Oh, iya. COVID, karena COVID nggak boleh jalan berdua, harus Terus. sendiri-sendiri. Bisanya yes dan no. Oh alah, tapi kan Inggrisnya kan iso Inggris tuh sama. Ya kalau ada orang ngomong paham men, cuma kalau ngomong sendiri susah. Ngomong soalnya bahasanya kan cepat ya, nggak alon-alon gitu kan. Ya kalau ada itu apa informasi dari hotel itu yang ditelepon Mbak Supiati, nanti sampaikan ke saya, karena tahu saya nggak bisa bahasa. Terus kerja di majikan itu selama 1 minggu itu di translate Translate. bahasa Indonesia, karena nggak bisa bahasa sama sekali. Tapi ya alhamdulillah majikan bisa menerima saya apa adanya. Gampang majikan itu menerima kita dari Indonesia karena gini.
pertama apa-apa kita belum ngerti, terus harus adaptasi. Yang paling penting itu pertama sebelum belum sini yang penting niatnya benar-benar, terus kerjane ikhlas tenanan, tulus tenanan, gak iso pun gak apa-apa, tapi jangan apa nek ngarani ojo nek dikandani nesu, ojo disuruh gak terima gitu apa bahasa Jawa nih, bahasa Indonesia nih. Gak iso ki gak apa-apa gitu loh. Iya. Sudah Angelina. Aku nggak sengaja. Ayo. Kau cuma adik. Goleng guys. Gak iso ki gak apa-apa, yang penting piye Mbak Ana ngomong. Yang penting kita harus belajar dan Mau mendengarkan Gak iso gak apa-apa, yang penting ada niat untuk belajar baik, belajar kerja tenanan gitu loh. Iya nak, gak apa-apa. Yang ini kisah YouTuber karo ngomong anaknya. Terus majikane pertama kali komunikasi, pertama kali teko first impressionnya gimana? Rasanya pertama-tama teko? ya bingung lah karena ya problem bahasa. Tapi kan diseling-seling Inggris kan? Iya, ya Inggris dikit. Tapi yang membuat saya bingung dan ketakutan gara-gara kulkas. Kulkasnya kenapa? Pertama nggak tahu petikan kulkas itu saya matikan, jadi makanan Kulkasnya busuk semua. Makanan busuk semua satu kulkas. Oh ternyata ada kisah membusukkan. Terus? Tapi alhamdulillah majikan baik, jadi ya memaklumi lah. Besoknya itu petikan kulkas itu dikasih plat merah. Terus nggak busuk. Ini cerita lucu ya. Jadi majikan yang itu dedeku itu cuma diam karena marah. Terus soalnya meskipun kita bengok-bengok ya kalian nggak ngerti. Gak ngerti bahasa. Saya nggak ngerti bahasa. ngerasa bersalah tapi ini yo gak iso ngungkap sepuro. Oh alah, yes, intinya majikan itu paham lah memang awak ide majikan. Ya jangan untuk ya mungkin pengalaman ya kalau musim dingin itu mungkin jaket yang untuk musim dingin itu nggak boleh disetrika nanti kan. Kobong. Kobong. Setrika, Mbak. Iku sing iku plastik iku ah. Bisa miku. Agak setrika mbak. Setrika. Ini tangan kiriku kan pegang setrika masih panas. Nah ini kan sedikit aja lah langsung. Bukannya sengaja Langsung baju-baju itu. 450 men. Ya untuk 450 lek baju sing 4.000. Tapi ya, Sudah ganti, ya saya itu ya tanggung jawab, maksudnya ngomong sama majikan kalau jaketnya rusak, tapi majikan bilang nggak apa-apa. Itu bukan Bukan atau seket guys. Tapi di Indonesia sampai 1 juta. Nah, terus lucu ternyata. Ngene iki nek gak cerita awake dhewe gak guyu. kalau di tempat majikan mungkin bisa adaptasi karena Bukan ya apa-apa, Mbak. karena ya ada HP mungkin bisa di bahasa Indonesia. Tapi kalau udah di tempatnya nenek susah komunikasi karena nenek nggak paham bahasa kita nggak paham bahasa nenek. Jadi kayak orang tukaran. Kalau orang tukaran karena komunikasi. Karena komunikasi nggak bisa saling memahami. Tapi ya alhamdulillah lama-lama ya belajar dari belajar. Terus akhirnya pintar. Ya, bisa. Sekarang sudah berapa lama sih? 1 tahun 3 bulan. Terus sebentar lagi finish kontrak 8 bulan. Nah, sekarang udah tawarin untuk nambah. Nah, tadi nanya karantina ya. Maksudnya kan karantina udah bisa apa itu ikut dari masuk dalam kontrak kerja apa enggak? Kontrak kerja itu gini, begitu nyampe Hong Kong itu aktif mulai dari itu masuk Hong Kong itu sudah aktif. Jadi visa itu kalau udah masuk Hong Kong itu kan sama dikasih lembaran putih itu kan, ingat barang lembaran putih itu mulai aktif. Jadi itu dihitung nanti sampai masuk sampai 2 tahun. Terus dipotong 2 minggu libur tahunan. Oh, berarti saya nyampe Hong Kong kan tanggal 12 bulan 2. Terus masuk majikan itu tanggal 5 bulan. Di itu ada di nanti kalau suka pulang paspormu fotoin. Paspormu di mana? Di sama majikan, sama Ya, majikan. betul. Jangan di tempat temanmu ya Buya. Aja sampai di Holland. Nanti fotoin yang lembaran putih itu. Di situ tuh ada tulisan datangmu kapan, terus apa visamu habisnya kapan, di situ ada lembaran putih. Tapi ini dipegang majikan ya majikan tahu lah.
Tahu nggak sama. Hai Hai, sing halo. sang Leo. Hai, Leo. Hai Sundari, hai Bintang dia, Hana. oh, Allah, ya. Ya. Terus ya itu berarti masuk sini sudah aktif. Jadi kalau misalkan kalian mau hitung dari masuk Hongkong itu 2 tahun. Tapi nanti dipotong 2 minggu libur tahunan. Tadi ngomong apa libur tahunnya udah dikasih duit? Sudah. Oh indah men. Apa beli renew kontrak balik. Bener. Rayuan secara halus sih kemarin. Tapi ya Kak Popo majikan mau menerima. Ya saya mau aja dikasih. Nah ya. Terus pertanyaanku. Di Singapura kan 4 tahun. Iya. Di Hongkong kan baru 2 tahun ini kan. Hampir 2 tahun ini. Antara Hongkong dan Singapura bedanya apa? Kerja. Ya kalau dari Singapura ke Hongkong ya hampir sama. Kerjanya sama. Kita harus bersih, cepat, dan Aku bikinnya kayak pokoknya kita harus paham dengan apa yang majikan inginkan. Kok buka punya jajan. Terus Pokoknya kita harus optimis lah, intinya apa yang majikan mau kita harus memahaminya, mulai dari memasak, dari bersih-bersih, dari semuanya lah kita harus memahami, apalagi kalau khususnya yang jaga anak. Jadi kita yang sekarang jaga anak apa jaga apa? jaga anak dua. Oh, anak 2. Jadi kita harus mementingkan yang utama itu anak. Tapi ya caranya anak bisa senang bisa. Misalkan kita kalau pas lagi bersih-bersih, kebetulan anaknya nangis ataupun gimana, jadi kita harus tinggalkan membersihkan apa itu, kita harus mengutamakan yang anaknya. Di Singapura jaga apa di Singapura? Di Singapura juga jaga anak dua. Jaga anak 2. Oh berarti sesuai pengalaman berarti kerjaan Ya, sekarang. cuma ya di Singapura anaknya laki-laki, dua itu laki-laki semua. Terus di sini. Di sini perempuan semua. Oh. Jadi lebih enak di sini kan lebih enak di sini. Oke, kerjaannya lebih enak di sini. Nah, kalau masalah kerjaan ya enak di Hongkong ya. Karena kita kan ada libur, ada kalau di Singapura dulu sama sekali nggak ada libur. Tapi duitnya tuan mana? Kalau masalah duit itu tergantung kita. Tergantung kita lagi nih. Kalau ini perbedaan, oke kerjaan sama aja lah. Majikan Singapura sama majikan Hongkong itu lebih apian mana mas? Secara majikan api di. Tapi alhamdulillah untuk majikan saya semuanya jaga-jaga. Karena menurutku majikan saya itu karena kita melayani dengan baik. Oh, itu banyak lebih. Oh, oke. Basic melosan Ya, apa basic? Oh, oke. Itu karena kita kan melayani majikan dengan baik, apa yang dibutuhkan majikan ini menurut saya gitu sih, kerja dimanapun yang paling penting kan itu, terus keikhlasan kerja. Terus alhamdulillah saya paling seneng itu nggak ada kabar berita, nggak ada ngeluh, nggak ada apa, itu tak anggap kalian semua baik-baik saja. Amin. Jadi paling yang ditekoni telepon saya, mem liburkan saya gini gitu, itu hal yang biasa ya kan. Terus saya seneng itu nek kalian castus neng Facebook keadaan bahagia nggak galau-galau itu senang. Berarti aman gitu kan. Itu titiannya aku kan saya kan nggak biasa. Maksudnya bukan nggak ngapa-ngapain terus tak tekoni majikanmu apik ora gini-gini kan saya nggak sempat begitu. Tapi semua tak doakan mudah-mudahan semuanya lancar, majikan baik gitu ya. Amin. Terus pertanyaanku, gajimu di Singapura totalnya berapa? 2 tahun. Ya sampai 2 tahun lah. Sebulan Kalau dulu masih murah mem, tapi ya memang cruise dulu ya memang tinggi. enggak. Maksudnya tukaran kan rendah dulu masih berapa 280 dulu. Oh, zaman kira tahun kira? 2005, 2004, 2005. Oh ya wis gak eling lah. Cekok nih sakno. Tapi maksudnya nek kerja padha ae. Nah, oke. Singapura itu enaknya kalau maksudnya kayak sabun, sikat odol dipenuhi nggak sama macam? Nah, semua dipenuhi, alhamdulillah semua dipenuhi. Di sini lah. Di sini juga dipenuhi Oh, semua. wis berarti beruntung Anda. Kadang-kadang kan arek-arek Untuk snack ya Saya dibelikan, beli. alhamdulillah dibelikan. Beli dulu. nek sabun beli dewi kadang-kadang gini, nggak semua majikan itu sama, ada majikan yang apa-apa dibelikan gitu. Termasuk snack ya dibelikan mem. Masuk seneng, oh berarti baik lah. Oke. Berarti jos lah majikannya ya kan. Terus Enggak, rencana siap-siap. mau perpanjang kontrak apa enggak? Ya rencananya mau memperpanjang. Gak usah pindah majikan sih gue dinikmati disyukuri kan mau rusak nih kulkas yo bosan rusak nih baju berarti ini luar biasa lah. Lah aku nih majikan lain tuh majikan kalau daerah-daerah pinggir-pinggir sana biasanya baik. Baiknya itu mau nerima kita apa adanya. Tapi nek daerah kota, jangan pikir daerah kota sadis-sadis termasuk saya. Besoknya itu ngisi apa itu kulkas. Kalau nggak salah hampir 2000 lah biasanya.
Lah ya wong anu kan sembuh daging kok. semua barang. Busuk. Lah ya. Mahal kan di sini kan memang barang-barang yang dimasukin kulkas tuh biasanya kan barang-barang premium. Iya ya. Terus hampir 2 tahun apa aja udah didapat, boleh share buat teman-teman biar semangat yang mau kesini bisa menginspirasi. Ya. Kayak gini nek menceritakan kayak gini bukan berarti kita pamer atau apa, ini kan mengalir pahalanya karena buat teman-teman semangat, menginspirasi mungkin yang di Indonesia lagi tidak ada semangat untuk bekerja atau mungkin tidak ada semangat hidup. Dulu awak itu guyang-guyu di sini nih, kanggo gitu. Iya benar. Nah, terus Ya kalau masalah itu sih mungkin ya kebutuhan orang, setiap orang berbeda. betul ini realistis ini. Terus Karena saya ini ya seorang diri, nggak ada suami dan menghidupi 2 anak dan berangkat ke sini kan ya dililit hutang, tapi alhamdulillah hutang semua ya lunas, bisa menghidupi 2 anak dan sekarang ya juga bisa beli motor, beli apa ya alhamdulillah ya. Bisa buat kendaraan pulang pergi. Iya buat Sudah anak. bikin rumah belum? Nah kalau rumah sudah ada, memang tinggal mungkin nanti isinya belum. Oh, sudah ada karena dapat dari luar negeri atau sebelumnya memang ada? Sebelumnya memang Kepo sudah dong, ada. kepo. Biasa, makanya kan kepo ya. Apa namanya? Kalau Mbak Ana sudah bangun rumah Mbak Ana? Tak cerita nih, omahnya keri-keri ya. Dulu itu mending diinvestasikan dulu, ojo didadeknya omah, soalnya omah kira kena dijual. Terus keinginan orang itu selalu yang bagus, sedangkan duit itu piro-piro mlebu. Bener. Lagi pula di Sidoarjo, aduh selami korbannya loh, Mel. Apa-apa, sholawat dulu tak waris. Kamu percaya saya juga, kamu tahulah saya bukan orang Sidoarjo itu kan. Saya juga bukan orang Surabaya, saya punya rumah, punya apartemen di Sidoarjo, di Surabaya itu modalnya apa ngerti? Sholawat niru. Beneran bayangin, kamu tak ceritain itu. Saya modalnya sholawat bener. Itu PT itu terbangun itu saya nggak punya apa-apa, itu tiap hari lewat, tak tungguin tempatnya, depannya ini cerita aku ya. Depannya tak tungguin. Balik. Iya, saya dulu dan aku tak cerita buat menginspirasi. Zaman itu tahun 2008-9 itu saya setiap dari bandara kan dekat dari bandara mampir ke situ, ada gubuk di situ, duduk di situ, kalau enggak saya duduk di mobil. Ya Allah, Mungkin belum ada perumahan itu, masih kosong. rumahnya ada, habis ini kan cuman jarang-jarang gitu. Saya juga cerita sabar. Sebentar. Terus apa namanya? Habis itu kita duduk di situ, terus bayang nih tanah kosong, dibayang nih dari waktu Ya Allah, kenyataan temen ya Mam yo. tenang. Terus itu yang pertama itu, terus saya beli apartemen itu di Surabaya itu juga setiap kali lewat I love you, aku mau rumah itu. Belum buah cuma duit 10 juta. Nah cerita nih luar biasa. Nah terus enggak, kita sama-sama Sidoarjo, jadi aku ngerti keadaan. Selawati dulu aja. Ini kan berapapun itu, insya Allah kalau punya niat insya Allah dikasih sama Allah. Rezeki kan bisa dari mana saja. Nggak usah khawatir. Yang penting ada niat dan usaha. Ini pengalaman saya ketika saya memiliki itu gitu. Itu anu kan semangat. Balik. Iya, jauh Mem. Iya. Sampean mau naik apa? Semangat apa? Kalau naik MTR kan cepet nih. Sampean naik apa? Oh, saya kan sini. Dekat, ini dekat saya yang bingung jauh. Kodrasnya. Astagfirullah, deket anu kan. Naik MTR tapi pindah-pindah. Oh, pindah-pindah Pak. Diteliti, tapi kalau enggak ini naik ke Tinhau. Ini naik teng-teng ke Tinhau itu kan ada MTR kau Pak Ana. Kalau Pak. Kalau Pak. Iya kan? Ya. Kalau Pak itu langsung menuju ke sana kan? Langsung ke Berarti dari Teng-Teng Tinhau. Teng-teng naik kan numpak MTR yang Tinhau terus mudun, aku lupa ya. Sebelah MTR mana? kan Memang depannya Sogo itu nggak ada di mana. ngapain depan itu go? Camnya di situ loh. Sebelum Victoria Park itu Tinhau itu. Numpak teng-teng ya apa tapi neng kesuwen numpak MTR nomor itu kok. Kan sak cam dari Tapi sini. numpak MTR kan turunnya deket rumah yang time dulu sih. Ya enggak. Oh Tinhau, oh iya Tinhau. Tinhau itu begitu keluar aku nggak tahu, pokoknya terminal bus mana. Nanti pernah diantar berapa satu kali tapi lupa. Jeneng wong lu parah di desa. Ya wes, thank you semuanya Semuanya, udah ya. menginspirasi
inspirasi dari Mbak Sundari sama Mbak Hana Nata Facebooknya. Kalau yang mau ngikuti silakan. Ini juga sangat berbahagia di sini. Apapun itu keadaannya, yang penting positif, artinya tulus, ikhlas, niatnya kerja, apapun cita-citanya, semoga tercapai cita-citanya ya. Amin, amin ya rabbal Sukses dan alamin. bahagia. Terima kasih. Ini Lebaran ke-8 ya. Kedelapan. Lebaran ke-8 kita silaturahmi bareng. Ini boleh saya upload di Facebook ya, di YouTube ya. Oke, terima kasih untuk semuanya yang udah ikuti. Jangan lupa like, subscribe channel YouTube ini supaya bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Thank you semuanya. Assalamualaikum.